Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Nabi. Oke, kami dari kelompok 1 di sini yang beranggotakan Ajar Fahmi Azahra, Rivaldi Darmawan, Fitri Aliatunisa, Taufik Amrullah, Malati Nur Isna ini akan sedikit mempresentasikan tentang budaya sekolah. Jadi, apa itu budaya, prinsip budaya sekolah? Sebelum kita lebih dalam untuk mengartikannya, kita uraikan apa arti prinsip dan budaya itu terlebih dahulu. Menurut pengertiannya, prinsip itu merupakan suatu pedoman dalam organisasi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi setiap orang dalam berperilaku dan bertindak. Terus kemudian yang dimaksud dengan budaya di sini adalah suatu hal yang dijalani di kelompok yang berisikan sebuah aturan. Jadi yang mengatur tentang pola dan tingkah laku seseorang dalam suatu organisasi ini disebut budaya. Sedangkan prinsip budaya sekolah di sini adalah suatu pedoman dalam berperilaku sesuai dengan budaya yang sudah diatur dalam sebuah aturan. Jadi sekolah itu membuat aturan yang kemudian itu semuanya harus ditaati oleh warga sekolah agar lingkungan sekolah itu menjadi kondusif. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan macam-macam prinsip budaya sekolah. Yang pertama, yaitu berfokus pada tujuan, visi, dan misi sekolah. Dalam pengembangan budaya sekolah harus sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut, seperti membuat beberapa program yang nyata yang sesuai dengan visi yang sudah dituliskan dalam sekolah tersebut. Terus kemudian yang kedua, menciptakan komunikasi formal dan informal. Komunikasi merupakan suatu hal yang harus ada dalam sebuah budaya sekolah. Komunikasi sebagai sarana berkoordinasi setiap anggota dalam sekolah. Jadi tidak hanya komunikasi formal saja, akan tetapi komunikasi informal ini juga diperlukan untuk dapat agar bisa menyampaikan suatu pesan dengan lebih santai dan mudah dipahami. Itu fungsinya dari komunikasi informal. Terus kemudian yang ketiga, memiliki strategi yang jelas. Dalam budaya sekolah ini harus bisa menentukan strategi mana yang harus digunakan dalam budaya yang ada. Yang terdiri dari membuat program belajar, menciptakan hal-hal yang baru, dan berkaitan dengan perbaikan budaya. Terus kemudian yang terakhir yaitu sistem evaluasi yang jelas. Untuk mengetahui suatu program ini berjalan baik atau tidaknya, dalam setiap organisasi itu pasti memiliki evaluasi. Mungkin di akhir periode nanti atau di tengah-tengahnya nanti akan dievaluasi kinerja apa yang belum tercapai, kinerja apa yang kurang. Nah, nanti dalam evaluasi ini nanti akan diperbaiki untuk mengetahui suatu program bisa berjalan atau tidaknya. Evaluasi ini sangat diperlukan karena dalam mengetahui hasil dalam sebuah program. Terus kemudian karakteristik budaya sekolah. Sebelum kita mengenal lebih dalam, kita uraikan apa itu karakteristik. Jadi karakteristik ini merupakan sifat, watak, kebiasaan atau perilaku seseorang yang terbentuk oleh lingkungannya dan kebiasaan yang dilihat dan diajarkan. Karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu karasein yang berarti mengukir. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan pembentukan karakter itu diibaratkan mengukir di atas batu dan itu sangatlah tidak mudah. Karakteristik merupakan sifat watak, kebiasaan atau perilaku seseorang yang terbentuk oleh lingkungannya. Jadi lingkungan seseorang itu juga akan mempengaruhi karakteristik. Nanti orang itu akan lingkungannya akan sangat berpengaruh kepada kepribadian, entah itu lingkungannya baik atau buruk, nanti secara otomatis akan berpengaruh kepada orang tersebut. Terus kemudian mengenai karakter budaya sekolah. Mengenai karakter budaya sekolah adalah pengetahuan dan suatu karya sekolah yang ditujukan kepada peserta didik supaya menjadikan perilaku yang baik dan menjadikan pedoman dalam bertingkah laku dan berkomunikasi dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, terus kemudian dalam menciptakan sebuah karakter baik ini, sekolah itu harus membuat budaya sekolah yang baik dan budaya tersebut harus berbeda dengan
sekolah-sekolah yang lain, dan budaya yang ditanamkan di sekolah itu juga harus mampu di kemudian hari agar murid-muridnya itu mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik. Terus kemudian unsur-unsur budaya sekolah. Untuk yang pertama, yaitu kultur sekolah yang positif berupa kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas peserta didik. Jadi yang dimaksud di sini adalah kultur sekolah yang positif ini adalah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi yang telah dicapai, dan komitmen dalam belajar. Terus kemudian kultur sekolah yang negatif, kultur yang kontra terhadap mutu peningkatan pendidikan. Jadi kontra dari positif yang dimaksud di sini adalah kultur kontra ini terhadap peningkatan mutu pendidikan, artinya resistensi terhadap perubahan, misalnya dapat berupa siswa takut salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah. Jadi dalam hal ini itu siswanya itu pasif, nggak ada keaktifan buat belajar. Jadi pola pembelajarannya ya pasif, tidak ada komunikasi dua arah, mungkin seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu kultur sekolah yang netral, yaitu kultur yang tidak terfokus pada satu sisi, namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Nah, misalnya seperti satu ciri yaitu berupa seragam sekolah, seragam siswa dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian pembagian kultur budaya ini menurut Sudrajat ya. Menurut Sudrajat ini mengutip dari pendapatnya Nur Syam, setidaknya ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu yang pertama kultur akademik, kultur sosial, dan kultur demokratis. Ketiga kultur ini harus menjadi prioritas yang melekat dalam lingkungan sekolah, karena kalau tiga kultur ini tidak ada dalam sekolah, maka sekolah itu tidak akan mempunyai sebuah budaya yang baik. Mari kita uraikan. Untuk yang pertama, kultur akademik. Kultur akademik ini memiliki ciri pada setiap tindakan, keputusan, kebijakan, dan opini yang didukung dengan dasar akademik yang kuat. Artinya merujuk pada teori, dasar hukum, dan nilai kebenaran yang terpuji. Budaya akademik juga dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan yang berhubungan dengan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan. Jadi ini kultur akademik ini merujuk pada teori bagaimana si siswa itu memahami dalam sebuah pelajaran, lalu kemudian dihayati, dimaknai, dan mengamalkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan dalam sekolah tersebut. Ini kultur akademik. Terus kemudian kultur budaya. Kultur sosial budaya ini tercermin melalui pengembangan sekolah, seperti memelihara, membangun, mengembangkan budaya bangsa yang positif dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya, serta menerapkan kehidupan sosial yang harmonis antar warga sekolah. Jadi di dalam hal ini, sekolah ini menjadi benteng pertahanan terkikisnya budaya akibat dari gencarnya serangan budaya-budaya asing. Nah, seperti sikap-sikap yang tidak relevan dengan budaya kita, yaitu sikap hedonisme, individualisme, dan materialisme. Sikap ini kan tidak sesuai dengan sosial budaya warga Indonesia, karena sosial budaya warga Indonesia itu memiliki budaya yang meninggikan sosial dengan cara bergotong royong dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai bentuk untuk mengcounter budaya-budaya asing seperti individualisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir yaitu kultur demokratis. Kultur demokratis menampilkan corak berkehidupan yang mengakomodasi perbedaan untuk secara bersama membangun kemajuan suatu kelompok maupun bangsa. Kultur ini jauh dari pola tindakan diskriminatif serta sikap mengabdi pada atasan secara membabi buta. Warga sekolah ini harus mampu bertindak objektif dan transparan pada setiap tindakan maupun keputusan. Jadi yang namanya demokratis itu tidak ada yang namanya sikap diskriminatif, saling menjatuhkan, dan lain sebagainya. Ketika ada
pengambilan keputusan, maka ini dirembuk menjadi satu, terus kemudian diambil pendapat yang paling kuat. Dan ini perlu diterapkan dalam sistem demokratis. Dan yang enggak kalah penting juga yaitu sikap transparansi setiap anggota, karena ini juga akan berpengaruh kepada saling kepercayaan antar warga sekolah. Terus kemudian kita akan bahas manfaat pengembangan budaya sekolah. Nah, manfaat pengembangan budaya sekolah di sini yang pertama ini adalah menjamin kualitas kerja yang baik, membuka seluruh jaringan komunikasi, lebih terbuka dan transparan, menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi, meningkatkan solidaritas dan kekeluargaan. Perlu kita ketahui manfaat pengembangan dari budaya sekolah ini untuk tak lain dan tak bukan ini hanya untuk memberikan rasa nyaman ketika kita itu bekerja, ketika kita itu belajar dan lain sebagainya. Terus kemudian kita akan menginjak manfaat bagi individu dan kelompok. Yang pertama, meningkatkan kepuasan bekerja, pergaulan itu menjadi lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional itu bisa lebih ringan, muncul keinginan untuk selalu ingin berbuat proaktif. Jadi dalam hal ini itu siswa dan warga sekolah semuanya itu dituntut untuk proaktif agar menimbulkan rasa kenyamanan. Dan kalau kita itu sudah bisa merasakan rasa kenyamanan dalam belajar, kita akan lebih enak lagi, dan guru pun ketika mengajar juga lebih nyaman gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan. Insyaallah kami akan, dengan keterbatasan ilmu, kami akan menjawab dengan sebisa mungkin. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.